Miracle. Saudaraku, Yesus adalah sumber mujizat. Bersama Yesus pasti Anda dan saya menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji hidup kita tanpa masalah. Yang namanya lautan pasti ada gelombang. Tuhan tidak berjanji kita hidup tanpa gelombang, tapi Tuhan berjanji kita mengatasi segala gelombang untuk mencapai pelabuhan tujuan akhir kita dimuliakan bersama Yesus. Tuhan tidak pernah berjanji langit tanpa mendung. Di balik mendung yang gelap ada sinar matahari yang sanggup menyinari dengan terangnya yang dahsyat. Saudaraku, biarlah hari-hari ini waktu Anda punya masalah, problem, persoalan, Anda menjadi lemah dan putus asa. Tapi Anda tahu masalah, sakit penyakit, kesulitan, tantangan adalah awal daripada mujizat. Waktu Musa di depan menghadapi laut kosong yang begitu dalam dan lebar, di belakang ada tentara Firaun yang mengejar. Sebenarnya itu masalah, maju kena, mundur kena. Tapi ingat, masalah adalah awal daripada mujizat. Dan Musa ke atas mengangkat tangan dan Tuhan turun tangan. Melalui program Miracle Service 60 menit ke depan, Anda akan menerima yang namanya mujizat. Sebab dalam Yesus selalu ada mujizat. Masalah boleh ada, mujizat sungguh nyata. Terima baik-baik firman Tuhan, ikut memuji Tuhan bersama kami, ikut menyembah Tuhan, dan imani baik-baik, bertobat dari dosamu, dan terimalah kesembuhan dalam segala hal. Mujizat sungguh nyata untuk Anda. Miracle Service untuk Anda sekeluarga bersama Yesus. Tema firman Tuhan saat ini dalam program Miracle Service ini adalah Yesus mau engkau sembuh. Coba ikuti saya. Yesus mau engkau sembuh. Ikutan saya. Ulangi, 2, 3. Jadi yang siang ini mau sembuh, bilang aja, aku juga mau. Yesus saja mau, apalagi kita. Mungkin udah berkata, Pak Tim, saya nggak sakit apa-apa. Oke, ada orang yang nggak sakit fisik, tapi sakit pikirannya, sakit jiwanya. You understand? Nggak ada semangat. Ditanya apa kabar? Biasa. Apa yang biasa? Bebek. Mukanya mulai mirip? Bebek. Suka makan? Bebek. Lama-lama? Bebek jadi bebek. Jangan begitu sesama bebek ya. Berarti saya di depan bebek yang pakai jas putih dong. Janganlah, katakan yes. Saya beritahu sama Anda, mungkin Anda tidak sakit tubuh, tapi sakit jiwa, harus sembuh. Ada yang tidak sakit tubuh, tidak sakit jiwa, sakit rohnya, tidak kenal Tuhan. Ke gereja hanya karena apa? Pernikahan. Ke gereja karena apa? Karena pacar. Kalau Koko cinta sama Noni, Koko antar dong Noni ke gereja. Oh nggak apa-apa, cuma ke gereja, namanya Koko Norokotomo. Jangan, ini rohnya sakit. Yang gawat juga, ekonominya sakit. Dari dulu kontraktor terus, maksudnya kontrak terus. Gaji nggak naik-naik, bisnisnya nggak maju-maju. Yesus mau engkau sembuh. Bilang salam kiri kanan, sembuh, sembuh. Katakan yes. Aku percaya, angkat tangan, Tuhanku aja. Kau turun tangan, yes, memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. Haleluya, 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 haleluya,
Katakan, saya sembuh. Saya sembuh. Saya sembuh. Ya sembuh. Saya sembuh. Saya sembuh. Ada orang Kristen yang nggak mau sembuh. Alasannya kelihatannya rohani, padahal itu rohana. Nggak apa-apa Pak Pendeta, saya sakit nggak apa-apa. Karena setiap saya sakit, saya semakin dekat sama Tuhan. Ini Kristen Hoflock. Halo? Untuk dekat sama Tuhan tidak harus sakit. Nggak apa-apa Pak, saya sakit di bumi, nanti di surga sembuh. Kalau di surga bisa sembuh, sekarang juga bisa sembuh. Jangan Hoflock. Katakan, Yesus mau. Engkau sembuh. Katakan yes. Tepuk tangannya belum sembuh. Katakan sembuh. You are the God. Mungkin lupa, ini kapan khotbahnya? Ini sudah khotbah. Kan terserah saya. Bisa nggak khotbah lewat pujian? Bisa. Bisa nggak seseorang hancur karena nyanyian? Jadi kalau saya nyanyi, itu khotbah. Sementara menyanyi, orang buta bisa melihat. Lumpuh bisa berjalan. Katakan yes. Yes. Hallelujah. Every people say hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. Holy. Tinggi-tinggi ke surga. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy. Are you Lord God? Yang dahsyat. Katakan Yesus dahsyat. Katakan sama saya, Yesus mau. Engkau sembuh. Bukan bebek. Tapi kita baca Markus 1 ayat 40. Markus 1:40 kita akan baca bersama dengan cepat. Waktu adalah time. 2, 3. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Katakan haleluya. Dan sambil berlutut di hadapan Yesus, katakan berlutut. Saudara, kalau saya berlutut gini tandanya apa? Serius, memohon. Kalau saya begini gimana? Apa yang namanya? Nantang. Kalau begini? Gak waras. Berlutut. Orang kusta ini berlutut. Anda tahu orang sakit kusta? Kusta itu zaman Yesus dulu tidak bisa disembuhkan oleh tabib.
Dan orang yang sakit kusta harus diasingkan, tidak boleh ketemu dengan orang lain. Kalau harus berpapasan dengan orang lain yang nggak sakit, harus ngomong, najis, najis, najis. Itu lebih penderitaan, lebih berat daripada dia sakitnya. You understand? Maka supaya Yesus tidak kabur dari orang itu, maka dia berlutut. Katakan berlutut. Apa kata ayatnya? Ulangi, ayat 40. Anda harus pakai gaya bahasa yang benar. Bayangkan kamu sakit kusta bertahun-tahun, ngomongnya, kalau engkau mau, engkau dapat mendengarkan aku. Ini namanya aluminium. Coba dengan penuh perasaan, jemaat. Sendirian, 1, 2, 3. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan. Kurang sedih. 2, 3. Lumayan, bisa main sinetron. Jadi figuran. Kalau engkau mau. Kalau engkau mau. Karena imam-imam zaman dulu enggak mau. Kusta diasingkan. Kusta diasingkan. Kusta disingkirkan. Biar sampai mati sakit kusta. Ini imam. Tapi orang kusta ini dia tahu Yesus bukan sembarang imam. Dia imam besar yang agung. Aminnya kurang mantap. Dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Pertanyaan saya, kira-kira Yesus mau nggak? Yang benar. Apa Yesus nggak sibuk? Mau nggak Yesus? Saya beritahu sama Anda. Ayat 41 kita baca. Langsung ada jawaban. Jemaat baca dengan keras. Yes, Markus 2, 3. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Saya senang banget. Yesus berkata, aku mau. Wah, merinding saya. Jadi saya nggak takut doain orang sakit. Sebab Yesus mau. Jangan Anda membatasi kuasa Tuhan. Nggak bisa, Pak. Ini kankernya sudah stadium 5, Pak. Nggak bisa, Pak. Saya sudah menikah 10 tahun. Saya pernah naik lift di Menara Doa SICC Sentul. Sementara masuk lift, ada suami istri dan bawa anak, dia teriak, Pak, ingat saya. Aduh, lupa saya bilang. Saya dari Bandung. Oh iya, 7 tahun lalu saya belum punya anak. Sekarang sudah punya anak. Katakan Yesus dahsyat. 11 tahun masih bisa punya anak. Serius. Saudara yang belum punya anak, dengar. Ini kesempatan baik. Minta doa. Tahun depan melahirkan. Jangan besok melahirkan. Itu anak yang lain yang keluar nanti. Dan tolong, yang maju ke depan tadi doakan untuk bisa punya anak, harus punya suami. Jangan bikin masalah baru. Kalau kau jadi Maria, siapa Yusufnya? Halo? Kalau saya bilang halo, Anda bilang hai. Tandanya masih hidup. Halo? Hai. Yesus mau. Engkau sembuh dalam segala hal. Tepuk tangan yang dahsyat. Kita lihat ada beberapa langkah penting untuk kita boleh mendapatkan mukjizat. Yesus mau. Engkau sembuh. Yohanes pasal 5, sudah ketemu? Ayat 1 mulai. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2, sudah baca, 2, 3.
Ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut ada 5 serambinya. Katakan sama saya haleluya. Katakan haleluya. Sebab sewaktu-waktu akan turun malaikat menggoncang-goncangkan kolam Bethesda untuk ada mukjizat. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah digoncangkan menjadi sembuh. Ayat 5 baca semua. 2, 3. Di situ ada seorang yang sudah berapa? Anda bisa bayangkan jika seseorang opnam masuk rumah sakit 38 tahun. Dari direkturnya ganti, susternya ganti, satpamnya ganti, dia enggak keluar. Sakit 38 tahun. Mengerikan. Presiden ganti, tetap dia sakit. Apa yang terjadi? Ayat 6. Dahsyat. Ketika ayat 6, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama. Terus cukup. Berkatalah Yesus kepadanya. Maukah engkau sembuh? Tadi orang kusta berlutut. Jika engkau mau. Yesus mau enggak? Sekarang kebalik. Yesus tanya kepada orang yang 38 tahun ini, karena sudah 38 tahun, sudah betah di rumah sakit. Sudah kayak rumah sendiri. Susternya kayak saudaranya, satpamnya kayak tetangganya. Kamar jenazah sudah biasa. Halo? Hai. Good, masih hidup. Maukah engkau sembuh? Jawabnya harusnya, saya mau Tuhan. Harusnya gitu kan? Mari kita lihat. Ini betul-betul orangnya agak hoflok. Jawab orang yang sakit 38 tahun itu kepadanya. Aku mau. Betul? Tidak. Betul lagi. Baca ayat dong. Oh Tuhan ampuni dia sembarang bahaya. Jawab. Tuhan, aku mau. Begitu? Enggak, baca sama-sama. Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku yang lumpuh ini menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahuluinya, dan itu udah 38 tahun. Jelek banget. Nomor 1, untuk kau bisa mengalami yang namanya Yesus mau kita sembuh. Katakan Yesus mau engkau sembuh. Katakan Yesus mau saya sembuh. Nomor 1, Anda harus mengerti Yesus adalah Sang Penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku, kau sembuhkan sakitku. Cukup. Katakan, saya harus menyadari bahwa sesungguhnya Yesus adalah Sang Penyembuh. You are the God that healed me. Katakan yes. Anda harus tahu ada banyak Tuhan dipanggil. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Adil. Tapi yang dipanggil Tuhan Penyembuh, only Jesus. Dia Sang Penyembuh. Yang mau menyadari Yesus Sang Penyembuh yang ajaib, angkat tangan. Khotbah berhasil, selesai.
Langkah pertama, langkah kedua. Kita hanya main langkah, saudara. Dan saya hanya beri 4 langkah, tidak 444 langkah. Sampai sore baru selesai. Berapa langkah? Pertama, engkau harus tahu, Yesus Sang Penyembuh. Harusnya orang yang sakit 38 tahun lagi, dia ngerti itu Yesus Sang Penyembuh. Dosa, Tuhan, nggak ada orang yang menurunkan saya. Lebay banget sih. Sewaktu-waktu malaikat datang, yang datang ini lebih dari malaikat, men, woman. Yesus mau. Langkah pertama menyadari Yesus Sang Penyembuh. Langkah kedua, katakan menyadari. Pegang kepikirnya, menyadari bahwa saya bisa disembuhkan. Sering Anda membatasi Tuhan, tidak bisa Pak, ini stadiumnya sudah lewat. Kata dokter, loh dokter nggak salah, dokter memang sekolah untuk itu. Tapi kita punya dokter di atas segala. Katakan yes. Katakan yes. Katakan amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan, ini dipercepat kasihnya. Tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang bagi orang. Mujizat nyata, angkat tangan, Dia mengerti. Cukup, waktunya habis. Langkah pertama harus menyadari. Katakan menyadari. Tolong pukul kepalanya biar sadar. Menyadari. Kurang keras, 2, 3. Mau dibantu pukul? Karena nggak sadar-sadar. Katakan menyadari Yesus Sang Penyembuh yang ajaib. Kedua, menyadari kita bisa disembuhkan. Yang mau angkat tangan, khotbah berhasil. Langkah ketiga, apa kata orang itu? Gak ada Tuhan, gak ada. Ayat 8, kata Yesus kepadanya. Yesus gak bahas, Yesus gak debat, Yesus gak perbesar orang yang kecewa dan luka hati. Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu. Angkatlah. Anda tahu tilam? Tilam adalah alas untuk tidur, kasur kecil lah. Dia sudah asik dengan kasurnya ini selama 38 tahun. Baunya bau tilam 38 tahun. Asik, di zona aman, tilam kesukaannya. Kalau Anda mungkin bantal guling deh, suka terguling-guling. Dan apa yang terjadi? Yesus bilang, angkatlah tilammu. Yang ketiga, bukan hanya kau menyadari Yesus Sang Penyembuh, kedua menyadari kau bisa disembuhkan, ketiga kau harus angkat tilammu. Apa tuh tilam? Yang mengikat engkau, yang membuat engkau di zona aman. Sudahlah, gak apa-apa Pak. Gaji segini juga sudah cukup, padahal kau bisa gaji berlipat-lipat kali ganda, katakan yes. Gak apa-apa Pak, bujangan juga gak apa-apa, jomblo tapi kan keren. Loh kalau bisa menikah, kenapa jomblo? Kalau bisa bisnis sendiri, kenapa kerja sama orang? Kalau bisa punya mobil, kenapa naik motor? Bisa naik sepeda, kenapa naik kaki? Katakan, angkatlah tilammu. Buang. Yang siap angkat tangan. Khotbah berhasil. Yang terakhir keempat, berjalanlah. Padahal kan tidak bisa jalan berapa tahun? Ini susah. Ini yang susah. Katakan haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin, yang buta diperbuatnya. Jadi saya antara yang terakhir, yang keempat, Anda harus jalan. Angkat kaki.
kurang keras. Bilang, jalan. Jangan pikir. Yang tak pikir-pikir, nggak kepikir. Yang suruh mikir ya siapa? Satu bapak ibu bawa anaknya. Anaknya belum bisa jalan. Lalu saya bilang, bisa. Yuk diberdirikan, yuk melangkah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Begitu jatuh, angkat, suruh jalan lagi, jatuh, diangkat. Jangan sekali-sekali dia jalan. Kemana-mana suster, angkat terus, dan lumpuh seumur hidup. Kalau kita jalan jatuh, biasa nggak? Biasa. Naik sepeda jatuh, jangan sentuh sepeda. Seumur hidup nggak sentuh sepeda. You understand? Jalan. Tokomu sudah lama tutup, jalan, buka lagi. Restoranmu tutup, buka lagi. Pabrikmu tutup, buka lagi. Hubungan putus, jalan lagi. Sebelum janur kuning melengkung di rumahnya dan kau masih mencintai dia, lagu berkata, mari bung rebut kembali, sorak-sorak, pasukan. Siapa yang siap? Jalan. Mari kita pakai berdiri. Dan pada saat itu juga, berapa lama? 7 tahun kemudian, kelamaan. Kapan? Tunjuk hidungnya kiri kanan. Pada saat sekarang juga. Engkau sembuh. Katakan yes. Katakan Yesus mau. Saya, kamu, kita semua sembuh dalam segala hal. Aku tidak mau seperti pria 38 tahun yang sakit, selalu komplain, dan iri hati. Hari ini aku mau menyadari Yesus sang penyembuh yang ajaib. Saya mau menyadari dalam Yesus saya bisa sembuh. Saya mau mengangkat tilam saya. Semua yang bikin saya di zona aman, zona nyaman, yang membelenggu saya, mengikat saya angkat dan saya siap. Omnipotent Father, our mercy and grace, Thou art welcome in this place. Salam mujizat. Saudaraku, kita melihat ada anak Tuhan yang setia menunggu untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu penyembuh yang ajaib. Ya, namamu siapa? Desi. Desi. Umur berapa? 38. Wih, masih kelihatan 28. Amin. Amin. Sakit apa, Desi? Amandel. Udah berapa lama? Dari kecil. Di kiri atau kanan? Dua-duanya. Kalau sakit seperti apa? Nggak bisa nelen. Nggak bisa nelen? Ya. Nggak disuruh operasi? Waktu terakhir kuliah suruh operasi, cuma Nggak mau? nggak mau. Bagus, percaya mujizat. Iya. Kalau pas lagi kumat-kumatnya, pas kamu lelah atau fisikmu lemah, gimana rasa sakitnya? Demam semua badan. Panas gitu ya? Iya. Oke, kelihatan itunya, amandelnya. Kelihatan. Oke, tadi kamu maju ke depan. Maju. Terus dilawat Tuhan. Dilawat Tuhan. Jatuh atau tidak? Jatuh. Kenapa jatuh? Nggak tahu. Siapa yang menjatuhkan? Nggak tahu.
Tidak ketiban orang? Enggak. Oke, apa yang kamu rasakan? Bisa nelen? Enggak, waktu kamu jatuh kamu nggak sakit? Enggak. Enak aja? Enak. Terus tahu sembuh dari mana? Saya udah seminggu ini nggak bisa nelen. Nelen air bisa? Bisa tapi perih. Sekarang coba. Tadi saya udah coba minum. Sekarang saya doakan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. sembuh sempurna. Sembuh sempurna. Dari tidak bisa nelen, Dari nggak bisa nelen, bisa nelen. bisa nelen. Coba buka. Oh, bukan begitu. Lidahnya dipanjangin. Oke. Terus sekali lagi. Amando kiri, kanan, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Ibu siapa namanya? Paula. Paula. Feminin Paul. Umur berapa? 39. 39, masih muda. Kelihatan 29. Ibu sakit apa? Udah mungkin 2-3 bulan ini di belakang saya kan suka sakit. Ini ya bukan mungkin sih, emang ada kolesterol agak naik. Terus atur pola makan, tapi kayaknya nggak ada perubahan. Cuman kadang-kadang timbul, kadang-kadang hilang gitu. Udah berapa hari ini dia timbul, jadi pengaruh ke badan kan nggak enak. Kalau udah nggak enak, jadi hati juga ikutan suka gampang emosi gitu Pak. Udah gitu terus. Tadi pas pertama waktu berdoa itu nggak ngeh terus kan Bapak selalu yang goyang-goyang badan gitu. Goyang badan kan 2 kali. Yang pertama juga nggak ngeh. Yang kedua setelah goyang badan yang kedua itu baru ada pertanyaan kan, ada rasa ringan nggak gitu kan Bapak tanya. Terus saya coba, oh iya memang benar. Jadi udah maksudnya goyang-goyang itu tuh nggak rasa. Udah ringan. Sudah enak. Udah enak. Lambungnya sembuh sempurna. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sampai sembuh kan? Tuhan Yesus. Bilang Indonesia. Saya sembuh. Sampai sembuh kan? Tuhan Yesus. Yes. Siapa namamu? Nama saya Denny. Denny. Umur Ya, berapa? 26. Masih sangat muda. Kelihatan 16. Umur. Sakit apa Den? Sakit mah. Udah berapa lama? Hampir seminggu ini udah parah banget sih, sampai katanya kalau misalnya parah pengaruh ke jantung ya. Karena ada asam lambung yang ada gas. Maknya karena apa? Nggak tahu kalau makan kekenyangan atau makan nggak terlalu itu jadi Makan kebanyakan sakit, makan sedikit sakit, nggak makan sakit. Dari kecil? Dari mulai kuliah aja sih kan mulai nggak bener tuh makannya. Polanya ya? Pola nggak bener. Oke, lalu keluhannya apa kalau pas sakit? Pengen kentut, terus badan perut kayak kenyang gitu. Tadi belum makan. Tadi enggak, sama saya juga belum makan juga enggak. Oke, kamu tiap pagi breakfast enggak? Kadang-kadang Itu masalahnya. Mau sembuh? mau. Saya doain sekarang. Yang kedua, kamu tiap pagi harus breakfast. Jadi kamu harus tahu setiap 6 jam lambungmu harus diisi. Kalau tidur nggak apa-apa, 8 jam. Tapi kalau siang hari, pagi kamu makan seperti raja, siang seperti pangeran, malam seperti orang miskin. Pagi itu lambungmu isinya natrium klorida dan harus diisi. Suka nggak suka sarapan, oke? Ya kayak. Oke. Lalu kamu terima juga depan di zaman Tuhan. Soalnya kalau jam segitu biasanya kalau gede juga udah mulai sakit. Pas tadi enggak. Tadi kamu juga depan. Iya, saya di kan. zaman Tuhan. Iya, Jatuh, jatuh. sakit, Enggak. enggak. Apa rasa? Enteng, ringan. Plong aja kayak Rasa sakit ada lagi. gak ada lagi kan pas itu doa. Yes, sembuh sempurna. Amin. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Bilang Indonesia. Indonesia, Saya sembuh. saya sembuh. Siapa sembuhkan? Ya Tuhan Yesus. What your name? Eri Pak, Eri. Ya. Umur 36. 36, kelihatan 26. Tak potong 10% semua, 10 tahun semua. Puji Tuhan, makasih. Atau kayak 16, 16 jangan Pak, terlalu itu nanti. remaja. Remaja. Sakit apa? Kalau sakit saya sakit batuk Pak, sering sekali saya sakit batuk. Puji Cuma Tuhan. batuk kan ringan. Iya Pak, masalahnya cuma ini batuknya kalau sekali jadi Kronis. bisa 3 bulan gitu Pak. Saya ngerokok enggak Pak, cuman saya minum kopi aja. Saya Sehari berapa kopi masalahnya? sehari bisa kadang kalau itu 2 kali Pak, Kurangi. ya Pak. Cuman ya puji Tuhan pas tadi didoain sama Bapak, saya menerima lawatan, pas suruh pegang di bagian yang sakit, kerasa dingin, bukan hangat Pak, dingin. Udah pas dingin jadi plong gitu Pak.
Tapi sebenarnya Pak, kalau boleh saya bersaksi lewat kesaksian ini, saya memperoleh kesembuhan 2 Pak. Kesembuhan yang satu mungkin secara fisik saya batuk, yang keduanya yang soal Bapak bilang sembuh dalam ekonomi, dalam pengharapan, itu betul-betul kasih kekuatan baru ke saya. Soalnya terus terang Pak, saya ini mengalami dilematis, saya mengurus perusahaan orang tua, dan orang tua saya adalah orang tua yang perfeksionis dan perlu bukti otentik. Selalu apapun yang saya sudah perbuat menurut saya baik, menurut mata beliau masih kurang. Dan masalahnya saya itu waktu pas bulan Mei kemarin, orang tua saya cuma bilang gini, kamu lihat omset toko selama 3 bulan, kalau 3 bulan nggak ganti toko tutup. Saya tanya, Pak, karyawan saya gimana? Karena udah keluarin, kamu nanti buka toko sendiri. Masalahnya gini Pak, saya udah punya rumah tangga. Kalau misalnya rumah tangga saya bisa ditanggung oleh orang tua saya selama saya buka usaha baru, oke. Tapi kalau misalnya enggak, saya tabungan nggak cukup Pak. Saya betul-betul bergantung. Tahun multiplikasi promosi, ini bukan nggak percaya, saya percaya Pak. 2011 kemarin Tuhan buktikan. Tapi 2012 sekarang perjalanan bisnis dari bulan sampai dengan April, oke, saya merasakan Pak. Tapi begitu bulan Mei, gejolak betul-betul berasa. Maju ke depan. Apa yang kamu rasakan? Betul-betul. Saya jatuh enggak Pak, tapi begitu pas Bapak doa yang ya berdoa gitu Pak, saya cuma mungkin diam di tempat. Tapi betul Pak, badan saya ngegetar sekali Pak. Udah pas kita betul plong. Soalnya jadi Tuhan Sukacita ya? Sukacita Pak. Tuhan berkati. Tenang. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Bilang Indonesia. Indonesia. Saya sembuh. Saya sembuh. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan berkati. Siapa namamu? Saya Adi. Adi. Iya. Umur berapa Adi? Saya 26 tahun. 26 tahun. Kayak 16. 16. Sakit apa Adi? Kalau sakit secara badan enggak, tapi iman saya yang sakit. Tampangnya keren gini Mas. Sakit badan enggak, cuma iman saya yang sakit. Kenapa? Karena ya selama 1 tahun ini, 1 tahun yang lalu tepatnya, saya menikah, lalu dalam start kehidupan rumah tangga saya yang baru ini, bisnis saya jatuh. Jadi ya saya bisnis daur ulang plastik. Jadi begitu saya nikah tuh hidup baru tuh dua yang saya tanggung. Pertama hidup saya dengan istri, yang kedua hidup saya mulai start lagi bisnis dari nol lagi. Jadi apa ya? Ya tadi begitu didoakan. Sebentar, waktu kamu tadi kan dipanggil suami istri. Iya. Sebelum kau betul, tanya. iya betul. Apa yang kamu terima? Kalau dibilang terima cuma iman saya aja yang dikuatkan, Pak. Enggak, kata-kata yang kamu dengar apa tadi? Kata-kata yang saya dengar. Kan didoakan tadi. Didoain apa? Masih? Sebentar Pak, saya masih pulih. Pulih kehidupan saya pulih. Padahal ini. Padahal aku enggak tahu kamu kan? Iya, nggak tahu. Aku enggak tahu kamu, enggak kenal kamu. Bukan hanya pulih Pak. Dia bilang kamu akan menerima sesuatu yang baru. Kamu akan menerima sesuatu yang baru. Ya pokoknya intinya Dan sukacita. dan sukacita. Dan sejahtera. Iya. Saya nggak tahu itu apa. Imani. Saya imani. Apapun saya imani. Jadi semua biar bisa Yesus jadi. penyembuh, kamu bisa sembuhkan, Ya, angkat betul. tilang, berjalan. Ya. Siapa yang sama kamu? Tuhan Yesus. Bilang, Indonesia, Indonesia. saya pulih Saya pulih dalam segala hal. dalam Sama segala hal. pulih kan? Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Baik 2000 tahun lalu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Setelah melalui program Miracle Service ini, Anda menerima lawatan, menerima mujizat, dan menerima perubahan hidup. Jangan berhenti di sini, ini belum selesai, ini baru mulai. Beri dirimu dibaptis menjadi murid Yesus, setia beribadah dan melayani Dia. Ingat, bersama Tuhan Yesus Kristus, Anda bukan hanya terima, tapi Anda juga menjadi saluran mujizatnya. Mari bergabung dalam program Miracle School di mana Anda berada, bahkan Anda boleh melayani bersama-sama. Anda boleh menghubungi kami untuk konsultasi, boleh menghubungi kami untuk bersaksi. Nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup Anda dan saya. Dengar, bersama Yesus, Anda pasti terima mujizatnya dan menjadi mujizatnya. Salam Miracle Service.